Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ani Supriyatni, pengajar mata pelajaran bahasa Sunda dari SMP 1 Kota Cirebon. Pada saat ini saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Bapak Ibu di sini sudah ada PowerPoint mengenai pengimbasan program guru pembelajaran seri Asesmen Kompetensi Minimum. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, ternyata ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Nah, di sini latar belakang AKM adalah dari hasil penelitian dari PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Bahkan di sini organisasi bekerja sama dengan OECD mencatat peringkat PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Ini sangat miris banget ya. Untuk bagaimana katanya bahwa kita benar-benar di urutan terbawah atau urutan bawah. Di sini ada hasilnya, yaitu untuk nilai kompetensi membaca Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Ini sangat riskan banget ya. Terus untuk nilai matematika berada peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan untuk nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Nah, sebagai langkahnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi, yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau AN. Apa itu AN atau asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendapatkan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas program belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, itu asesmen nasional. Selanjutnya, instrumen asesmen nasional adalah yang pertama, asesmen nasional atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter, yaitu untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang terakhir, instrumennya adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya, untuk kompetensi yang diukur dalam AKM itu ada literasi dan numerasi. Nah, kedua komponen AKM itu masing-masing menguji kesatu tentang keterampilan berpikir logis atau sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada kompetensi yang diukur dalam AKM. Apa saja? Yang pertama ada konten, kedua ada proses kognitif, yang ketiga ada konteks. Apa itu konten? Konten itu di sini ada 2 teks, ada teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, kalau teks
fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Yang selanjutnya ada proses kognitif. Di sini ada menentukan informasi, yaitu ada mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang selanjutnya ada interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Selanjutnya ada evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Yang terakhir adalah ada konteks. Ada konteks. Konteks maksudnya di sini ada personal. Personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, maaf. Yang kedua, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang terakhir adalah ada saintifik, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada kompetensi yang diukur dalam AKM, yaitu yang tadi ada kompetensi AKM numerasi. Sama ternyata AKM numerasi juga. Di sini ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Cuman mungkin bedanya kalau di kontennya ada meliputi bilangan, representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan seperti cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Selanjutnya ada pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Selanjutnya ada data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang selanjutnya ada aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Selanjutnya di proses kognitif ada pemahaman, ada memahami fakta, ada proses serta alat matematika. Terus selanjutnya di penerapan ada mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata dan bersifat rutin. Yang selanjutnya ada penalaran. Penalaran bernalar dalam konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Yang selanjutnya di konteks ada personal, ada sosial budaya, dan ada saintifik. Mungkin yang bedanya di saintifik yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Mungkin itu saja yang di kompetensi yang diukur dalam AKM ya, ada numerasi dan selanjutnya. Apa perbedaan antara UN dan AN? Nah, berikut perbedaannya yaitu kalau di UN ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Selanjutnya kalau ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya subjek penilaian UN akan mengambil keseluruhan siswa. Selanjutnya model soal ujian nasional, pilihan ganda, dan isian singkat periode tes 4 hari. Ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu.
Nah, bedanya dengan asesmen nasional, di sini kalau asesmen nasional memotret input proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Selanjutnya, kalau asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Terus untuk pelaporannya, asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Dan yang terakhir, asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang. Nah, kalau di SD itu di kelas 5 SD, di SMP-nya di kelas 8 SMP, dan untuk di SMA atau SMK itu di kelas 11. Kenapa harus AN? Kenapa enggak UN lagi? Nah, ini ada beberapa poin evaluasi untuk menjadi pertimbangan menghentikan pelaksanaan UN dan menetapkan penyelenggaraan AN. Yang ke-1, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan oleh UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Selanjutnya, yang terakhir, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses belajar. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Nah, tujuan dan manfaat asesmen nasional itu apa? Nah, di sini tujuannya yaitu menghasilkan informasi untuk memantau. Memantau apa? Memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Terus kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, AN bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, maka dari itu hasil AN sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2001, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil AN dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. AN tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah ataupun daerah. Nah, itu tujuan dan manfaatnya.
Selanjutnya ada bentuk dan teknis pelaksanaan. Di sini ada bentuknya asesmen nasional, ada AKM, ada survei yang tadi ya, survei karakter serta survei lingkungan belajar. Nah, di AKM ada asesmen literasi atau membaca dengan asesmen numerasi. Nah, di literasi membaca di sini mencakup memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan di asesmen numerasi mengenai memahami, mengaplikasi dan bernalar. Jadi lebih ke kalau literasi itu lebih membaca, kalau numerasi itu lebih ke bernalar. Terus yang selanjutnya ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen, ini berbasis kompetensi, berbasis komputer dan bersifat adiktif. Yang selanjutnya untuk ada jadwal. Jadwalnya sudah ditentukan. Ada jenjang, di sini semua jenjang SD, SMP, SMA. Di harinya ada 2 hari. Di hari pertama untuk SD, tes literasi 75 menit. Di hari kedua ada tes numerasi 75 menit. Dan untuk surveinya karakter 20 menit. Di hari kedua survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, untuk SMP di hari pertama itu ada tes literasi 90 menit dan di hari kedua tes numerasi 90 menit. Untuk SMA atau setara dengan SMK, MA dan paket C itu ada survei karakter 30 menit di hari pertama, di hari keduanya survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi sudah tersusun, sudah terjadwal. Selanjutnya ada tahap penguasaan kompetensi. Apa saja tahapnya? Di sini ada 4. Ada perlu interferensi khusus. Yang kedua ada dasar, ketiga cakap, yang keempat ada mahir. Apa saja? Di sini ada diperlu interferensi khusus. Ada kebutuhannya yaitu sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Terus untuk caranya secara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Untuk struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Untuk pendekatannya ada training atau pelatihan intensif. Nah, untuk di penguasaan kompetensi di dasar, kebutuhannya yaitu siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Secara formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Untuk struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompeten dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Untuk pendekatannya ada coaching, ada simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Untuk cakapnya, ini di kebutuhannya siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan prasyarat kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Untuk caranya, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke
konteks yang lebih nyaman. Untuk struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demokrasi kinerja. Untuk pendekatannya, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberi dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap yang diperlukan. Nah, di sini pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Yang terakhir ada mahir. Di mahir itu kebutuhannya siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing atau master pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Jadi kalau di mahir mah lebih tangkap lagi, lebih cakap. Selanjutnya ada di cara formalnya. Bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Untuk struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Untuk pendekatannya, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan, menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Selanjutnya, ada perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Di sini ada perubahan sistem evaluasi dari UN ke AN juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaannya? Coba dilihat. Di sini ada perbedaannya, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Nah, di pembelajaran di berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Nah, tapi kalau di konten berpusat pada materi pembelajaran. Selanjutnya, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Tapi kalau di konten itu lebih ke belajar untuk mencakup hanya materi saja. Selanjutnya, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Nah, kalau di konten, berbasis konten, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Nah, selanjutnya, yang berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Tapi kalau di konten, berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Selanjutnya yang terakhir, di pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Tapi kalau di pembelajaran berbasis konten, ada orientasi pada nilai akhir saja. Itu lebih perbedaannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada segitiga belajar. Nah, apa saja segitiga belajar? Ada yang atas ada asesmen, selanjutnya ada kurikulum dan ada pembelajaran. Maksudnya apa? Di sini maksudnya kalau di asesmen lebih ke proses mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi. Kurikulumnya seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Di pembelajarannya serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan
di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan oleh dalam kurikulum. Nah, di sini di dalamnya mencakup pada pengalaman belajar murid. Selanjutnya, tahapan asesmennya ada asesmen diagnosis atau asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Yang selanjutnya ada asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Yang selanjutnya ada terakhir asesmen sumatif atau asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh siswa. Bapak Ibu, dicukupkan mungkin itu saja proses pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimal. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.